Saya Samuri, pemilik dari bengkel Samuri Pen and Custom. Yuk dengerin cerita saya. Halo, nama saya Samuri. Saya owner dari Samuri Pen and Custom, bengkel repair, body repair full, custom body juga bisa, karbon juga bisa. Intinya di bidang repaint full body. Kalau mau airbrush juga bisa, airbrush. Alamatnya di Jalan Kini Balu Barat, nomor 10 RT 2 RW 14. Kalau dilihat dari depan sih nggak kayak bengkel, kayak rumah biasa ya. Cuma di dalam rumah kerjanya bengkel dan tidak pernah keluar. Jadi orang-orang yang orang awam ya tidak tahu kalau di sini sebetulnya bengkel cat. Paling ya taunya rumah-rumah biasa. Kalau di sini seluruh motor, mau motor besar, mau motor kecil, tergantung, terserah. Kalau mobil di sini tidak menerima kalau mobil, soalnya tempatnya nggak begitu besar. Bemper mobil oke, velg juga bisa, pokoknya yang panel kecil-kecil khusus buat mobil bisa. Kalau customer yang datang tuh kebanyakan ini Harley yang pada datang. Sebetulnya sih kalau saya nggak cuma Harley aja sih, ya semua motor lah. Tapi kan kadang orang-orang udah mengenal kalau di sini yang dikerjain Harley semua. Getok tular, kalau bengkelnya ya ngumpet kayak sini. Kalau customer Harley itu rata-rata ya dari Semarang, terus luar kota juga banyak, dari Jakarta, dari Bandung, terus Bogor, yang sering itu Jakarta, sama Kalimantan, Lampung juga sering kesini dipaketin. Ada yang model dibawa part di towing ke sini, ada yang unit dibawa ke sini. Kalau taunya bengkelnya di sini itu rata-rata dari Getok Tular aja. Kalau di sosmed aku nggak begitu main sosmed ya, jadi ya nggak begitu update ya kalau di sosmed. Banyak kan Getok Tular, terus pengerjaan satu unit dibawa ke sana, terus tahu sama teman-teman atau komunitasnya, terus pada tahu hasilnya kayak ini ya, terus pada yakin masuk ke sini. Yang order tidak cuma satu bengkel mas. Kalau bengkel-bengkel di Semarang ini kan banyak, ya ada 2-5 bengkelan lah kalau yang pegang-pegang Harley itu. Kalau saya itu aslinya dari Purwodadi Grobogan ke Semarang dulu tahun 2010. Dari mulai buka sendiri itu awal 2011. 2011 sudah terjun di dunia pengecetan. Langsung di sini dari 2011, berarti 2011 awal. Kalau yang di Purwodadi itu ada bengkel, cuman kalau di sana khusus buat mobil, tidak menerima motor. Kalau yang motor khusus di Semarang sini. Di Purwodadi ada yang nge-handle tapi tetap di bawah saya. Awal kenal Alphagloss, aku udah pakai Alphagloss itu tahun 2011. Yang pertama itu saya coba epoxy primernya itu, terus dempulnya juga, kok aplikasinya gampang, enak, ya hasilnya juga bagus dan itu kuat, nggak gampang karat yang nimbul. Kebanyakan kan rata-rata kalau cat kan yang dasar apa ya, karatnya itu kan gampang naik ke atas. Kalau pakai produknya Alphagloss kok enak, awet juga, aplikasiannya gampang. Kemarin itu sempat saya pakai glass coat, udah lama ya, udah keluar glass coat, saya nyoba, saya cocok, pengaplikasiannya gampang. Terus kalau kering di amplas ditumpuk lagi nggak gampang mengkorok ya bahasanya, nggak gampang mengkorok. Terus ya hasilnya bagus, bening, dan itu keras. Biasanya kan kadang ada clear coat yang kalau ditembak tuh kadang ada yang apa ya, empuk atau kurang keras atau gimana.
itu pakai glass coat bagus. Cuman kemarin ada produk baru ya, Alpha Gloss Max 201 ya. Ya itu bagus, malah lebih gampang lagi aplikasiannya dan hasilnya lebih bening, lebih keras, lebih basah lah kelihatannya kalau dilihat di motor. Malah sebetulnya suka pakai produk lokal ya. Ya gini, kadang orang kan fanatik di produk impor tapi tidak yakin sama produk lokal. Sebetulnya itu kalau pengerjaannya emang benar-benar diperhatikan step by stepnya, itu ya nggak kalah kok produk lokal sama produk impor. Buktikan aja di motor-motor yang saya kerjakan dengan produk lokal, ya alhamdulillah bagus dan itu awet, nggak gampang kelupas lah, kegores nggak gampang, kacat nggak gampang pecah lah. Contohnya di dempul, kadang di dempul itu yang sok sering pecah dempulnya, tapi ya saya selama pakai produk lokal ya aman-aman aja. 2011 sampai sekarang loh pakai produk lokal. Kalau ngerjain paling susah saya itu di motor-motor besar. Kalau motor besar kayak Harley, terus itu kan harus gimana ya, harus benar-benar hati-hatilah pengerjaannya, kan enggak sembarangan. Terus bagian dalam-dalamnya juga harus kena, orangnya juga bukan orang sembarangan. Kalau toh kita nggarapnya asal-asalan, pasti orangnya enggak akan kesini lagi. Permintaan uniknya ya ada yang warna-warna unik, warna aneh, contoh kayak warna pink. Kalau Harley Davidson kok warnanya pink ya? Ya tapi gimana lagi, wong itu permintaan, ya saya kerjain dengan senang aja lah. Kalau saya pekerjaan kayak repaint, kayak custom itu ya saya nikmati aja lah. Repaint kan itu butuh kesabaran khusus ya, nggak asal-asalan. Kayak contoh di pengamplasan, pendempulan, sampai naik finishing harus benar-benar hati-hati dan sabar. Step-stepnya mau repaint ya itu pertama ya biasanya kalau dari cat bawaan saya kupas total, nggak pernah saya timpa, soalnya ya sering kejadian saya timpa tapi yang bekas cat lamanya nggak kuat, biasanya kayak itu masalahnya. Dari plat langsung didempel itu biasanya nggak tahan lama. Kalau di epoksi primer dulu itu baru kuat, daya perekatnya itu bisa maksimal kalau di epoksi dulu. Pengaplikasian clear coatnya itu saya bisa sampai tiga kali, sampai kadang ada yang 5 kali, tergantung medianya yang ada grafisnya atau polos. Kalau polos itu biasanya 2 sampai 3 kali. Kalau airbrush itu biasanya musiman ya. Kalau airbrush musiman, kadang pas musim airbrush ya banyakan yang kesini airbrush terusan. Malah sekarang cenderungnya di grafis-grafis simple aja, itu malah kelihatan elegan dan nggak ngebosenin. Kalau kita ngerjainnya dengan bagus, sabar, bagus, hasilnya bagus, ya orang-orang pasti tahu lah. Nggak usah kita keluar-keluar yang begitu berlebihan, tapi ya alhamdulillah kerjaan datang terus, dan itu ya alhamdulillah ngantri terus ya. Di luar ada maklar dadakan, maklarnya temen-temen sama customer. Kalau motor di sini di stok tuh biasanya dari customer, terus habis direstorasi atau di repaint terus nitip di sini bisa. Kalau kadang di sini di bengkel kan banyak orang-orang yang datang langsung terus lihat motornya, siapa tahu cocok ya, biasanya kayak gitu ya. Banyak, kalau yang laku banyak di sini. Rata-rata kalau motor habis saya restorasi biasanya sih cepet lakunya. Biasanya ada yang naksir kalau main sini niat awal repaint tapi lihat motornya cocok, ya udah dibayar. Kalau masuk bengkel sini nggak usah khawatir dengan hasilnya lah. Saya ngerjain pengecetan itu ya nggak sembarangan. Pengecetan ya saya kerjain dengan senang, biasanya sampai semaksimal mungkin. Namanya bengkel kan beda-beda ya. Kalau motor di bengkel kan kadang naruhnya sembarangan, part-partnya naruhnya sembarangan. Kalau di sini kalau udah jadi itu udah parkirnya di kamar, saya kerodong lagi, terus part-part yang lain ya tak taruh sembarangan.
sembarangan. Soalnya apa? Kalau bengkel cat yang kerawat, terutama bagian bodi, itu pasti hati-hati, tidak sembarangan. Soalnya kita ngerjain cat juga susah. Kalau naruhnya ngerawatnya sembarangan, wah. Kalau tips untuk pemula repaint itu pada nggak sabar di proses step awalnya, kayak contoh amplas. Itu harus diperhatikan, jangan asal ngamplas. Kadang kan kita buru-buru cepet jadinya tapi hasilnya nggak maksimal. Dibanyakin dulu ilmu sabarnya. Nanti kalau udah ketemu ilmu sabarnya, dinikmati pekerjaannya, itu pasti hasilnya bagus. Ya kita kalau di spray gunnya kita sesuaikan anginnya, terutama itu pakai filter juga biar airnya nggak masuk. Kadang kan ada itu kalau di spray itu ada keluar airnya, kita harus pakai filter. Dan diperhatikan kompresornya, itu yang paling utama, itu diperhatikan kompresornya. Kalau kompresor udah bersih, udah aman dari air, ya hasilnya bagus.